terdiam beberapa saat, dan memandang Xiao Yan ke samping. Dia tidak bermaksud menyalahkan Xiao Yan, dia hanya mengeluh bahwa Xiao Yan memberitahunya mengapa dia tidak berbicara tentang bagian ini ketika dia berada di Dou di benua. Sangat berbahaya, apakah kamu takut bahwa saya khawatir? Xiao Yan tertekan dan menundukkan kepalanya, takut untuk menerima tatapan Kaoru. Melihat rasa malu Xiao Yan, hati Sun Er hangat. Bodoh, 3 istri dan 4 istri adalah normal. Belum lagi Anda bekerja sangat keras di daratan Kaisar. Jika Anda bisa berjuang untuk menyelamatkan saya, Anda masih akan menjadi Xiao Yan saya, dan saya akan tetap menjadi Sun Er Anda. Namun, Anda harus menjelaskannya kepada saya hari ini, kecuali Xiao Qi ini, bukankah itu King Muer yang sama? Pada titik ini, Sun Er melihat ke belakang dan memandang Xiao Qi. Ya, ada kecantikan yang lembut dan anggun, tidak buruk. Saya hanya bisa berbalik dan tertawa. Saudari Xiao Qi adalah tuan, dan kemudian berbalik untuk melihat King Muer, yang tidak tahu apa yang ia pikirkan. Saudari Anda, mereka mengikuti suaminya, dan kemudian tersenyum pada Zhenni. Sister Zhenni juga berkoordinasi secara internal dan eksternal. Tidak heran Xiao Fu dapat berkembang dengan baik. Wow! Nyonya ini luar biasa. Dengan kebijaksanaan dan metode, Paluringan bisa mengeluarkan suara drum yang berat, jauh lebih kuat daripada ibu dari timbangan warna. Semua orang di Xiao Fu kagum. Xiao Yao bahkan lebih senang, Suner ini, tidak di bawah wanita muda itu, tidak memiliki kekhawatiran dalam urusan internal Xiao Fu. Xiao Yao tahu bahwa dia harus muncul saat ini. Dengan leluhurnya mendesak, dia tidak akan mempermalukan King Muer, terutama Zhenni. Jadi Xiao Yao pura-pura memperhatikan. Oh, cepatlah, Xiao Yan, bagaimana dengan Kaisar Iblis? Mengapa Anda tidak meminta Kaisar Iblis untuk minum segelas anggur? Lalu ia bertanya dengan marah. Muer, Xiao Yan, harap diam. Apakah kakakmu masih senang? Wow, guru bahkan lebih baik. Tidak heran itu mampu memimpin orang-orang Xiao untuk memerintah Kaisar. Gangguan ini secara alami mengungkapkan identitas King Muer, dan pada saat yang sama, dia memberitahu Sun Er bahwa saudaranya ingin menyelamatkanmu, dan dia tidak ragu untuk tampil sebagai Kaisar Iblis, dan bahkan hampir secara pribadi bekerja dengan Dan Temple. Apakah hanya besi dengan Xiao Yan? Tanpa Muer dan Xiao Yan, sulit untuk mengatakan apakah itu akan membantu jalan buntu seperti itu. Kesuner tidak mengerti arti Xiao Yao. Dia hanya memperhatikan kata-kata Kaisar jahat dan kakakmu. Apakah saudara tertua iblis Kaisar King Muer? Tidak heran semua nama keluarga adalah King. Tapi saudara perempuan iblismu, kakak laki-lakimu sudah pergi, tidakkah kau akan kembali dengan kakak lelakimu? Xiao Yan memperkenalkan Anda dan orang-orang di Xiao Fu. Hehe, aku benar sekali. Xiao Yao masih mendesah. Baiklah, lihat ini. Orang-orang sangat sibuk membantu orang-orang Xiao. Nenek moyang saya bahkan tidak berterima kasih kepadanya secara langsung. Kemudian dia berkata kepada Sun Er, apakah kamu tidak tahu Sun Er, Raja Iblis Kebenaran? Orang-orang Xiao sangat ramah kepada saya. Sayangnya, sulit untuk mengatakan sepatah kata pun, dan saya akan berbicara kepada Anda perlahan ketika saya kembali ke rumah. Kemudian dia melihat sekeliling dan berkata, hei, apa yang saya bicarakan berdiri di sini? Minumlah teh panas sebelum Anda pergi ke rumah. Saya harus mengatakan bahwa Jiang benar-benar tua dan pedas. Xiao Yao ada di sini untuk memberi Sun Er sedikit waktu pencernaan, sehingga hubungan antara Xiao Yan dan King Muer akan berlalu dengan aman di Sun Er. Adapun Zhenni, Xiao Yan dan Zhenni tidak mengatakan apa-apa, dan mereka tidak bisa mengatakan, setelah semua, mereka tidak meninggalkan kata-kata. Kerumunan kembali ke Xiao Fu, dan sejumlah kor mengambil tempat duduk mereka di Xiao Fu Hall. Setelah mencuci muka yang panas, mengambil beberapa teguk teh harum, Sun Er dengan ramah memandang Zhenni dan King Muer, dan mengarahkan pandangannya pada Xiao Yao. Dia ingin melihat bagaimana Xiao Yao memberitahunya tentang Zhenni dan King Muer dan Xiao Yan. Suasana hati Zhenni sangat rumit pada saat ini.
Kata-kata Suner hampir mengatakan bahwa dia dan Xiao Yan memiliki hubungan yang tidak biasa. Tapi dia dan Xiao Yan tidak bisa mengatakan hubungan antara dia dan Xiao Yan. Biarkan Xiao Yan pergi pribadi dan menjelaskan kepada Sun Er. Tetapi jika dia tiba-tiba tidak mengatakan apa-apa saat ini, dia akan merasa bersalah. Memikirkan hal ini, Chen Ni meletakkan cangkir teh yang belum dia minum di tangannya, menonton King Muer merenung dalam waktu yang lama, dan kemudian berkata kepada Sun Er, "Sun Er, aku akan menceritakan sebuah kisah kepadamu juga." "Oke." Mungkin diketahui bahwa Sun Er akan sangat tertarik. Sebelum Sun Er mengangguk, Chen Ni mulai berteriak. Kisah ini sebenarnya adalah kisah perjuangan Xiao Yan di benua itu. Tidak seperti kisah Xiao Yan tentang Sun Er, yang tidak berbahaya. Chen Ni memberitahu Sun Er tentang kesulitan yang ditemui Xiao Xiao dan bahaya hidup dan mati, serta beberapa tanggapan yang perlu dilakukan Xiao Yan. Intinya adalah bahwa Xiao Yan dan King Nur bertunangan. Pada saat itu, mereka takut untuk menikah. Mereka takut untuk mengekspos kekuatan Xiao Yan dan membuat Xiao Yan membunuhnya lebih cepat. Mereka hanya berani bertunangan untuk menutup hubungan antara Xiao Fu dan Iblis Darah. Hubungan. King Nur agak linglung, dan kemudian dia tahu bahwa kontraknya yang rumit sebenarnya disembunyikan dalam kontrak pernikahannya dengan Xiao Yan. Tapi dia tidak mencicit, dia juga tidak marah. Dia sangat mencintai Xiao Yan, dan dia bahkan tidak tahu seberapa besar cintanya. Dia hanya tahu bahwa tanpa Xiao Yan, hidupnya tidak lagi memiliki arti. Pada saat yang sama, dia juga menentukan bahwa pembohong kecil itu mencintainya. Meskipun dia tidak tahu seberapa besar dia menyukainya karena dia merasakannya. Sudah cukup, mengapa repot dengan keadaan di mana mereka berdua dibentuk, dan faktor rumit apa yang terlibat? Selain itu, dia tidak tahu. Kakaknya King Haoran harus menyadarinya, dan kakaknya berjanji untuk mengetahuinya. Apalagi yang harus dilakukan? Hati Suner menyebabkan gelombang besar. Dia tidak berharap Xiao Yan pergi begitu mendebarkan. Dia juga adalah kepala suku, dan kemudian adalah kepala suku kuno dan Xiao. Dia sangat jelas bahwa tanpa dukungan pasukan seperti suku setan darah di belakang, Xiao Yan tidak akan tercapai hari ini, dan bahkan mungkin tidak dapat hidup sampai hari ini. Dengan dedikasi tanpa pamrih King Muer untuk Xiao Yan, persaudaraan antara Kaisar Iblis dan Xiao Yan, dan nasib Xiao Fu pada saat itu, sulit bagi Xiao Yan untuk menolak hubungan ini. Pada saat yang sama, dia juga mengerti perasaan antara Zhen Ni dan Xiao Yan dari pidato Zhen Ni. Sungguh aneh bahwa dia sama dengan yang dipikirkan Cai Lin. Dia sangat berharap Xiao Yan dan Zhen Ni dapat memiliki hubungan yang baik dengan Qin Jin karena alasan yang sama. Wanita yang sangat baik tentu saja harus menikah dengan Xiao Fu. Setelah statusnya sebagai kaisar tidak ingin dia ditaklukkan, Cai Lin dan aku bisa menjadi saudara perempuannya. Pikiran seorang wanita benar-benar tidak dapat didasarkan pada teori konstan. Namun, Sun Er tidak segera menyatakan posisinya pada King Nur. Dia memandang Xiao Yan di seberang meja kopi dan bertanya, "Apakah semua Cai tahu?" Xiao Yan terus diam-diam menatap Kaor, mendengarkan Kaor menanyakan kalimat seperti itu, tidak menyalahkan atau mengeluh. Aku bertanya-tanya apakah Kaor bertanya apakah ada makna mendalam lainnya, mengangguk sejenak. "Oh." Kaoru mengangguk dan terus bertanya, "Apa kata Cai?" Xiao Yan tidak bisa menebak pikiran Sun Er, tapi dia tidak berani menyembunyikan apapun. Dia menatap Suner dengan penuh semangat, berkata dengan acuh tak acuh, "Cai Li mengatakan bahwa dia telah melewati level. Seperti apakah aku bisa melewati levelmu?" Sun Er langsung marah dan lucu. "Kamu kutu buku." Nah para wanita, siapa yang dengan senang hati menerima hal seperti itu? Berpura-pura tidak senang. Apakah Anda pernah berpikir tentang Anda dan Cai Lin? Saat bertempur di daratan, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu wanita mana yang menyukaimu dan wanita mana yang membuatmu tidak jelas. Belum lagi, Ya Fei, Yun, Xiao Yixian, dan timbangan hijau. Pernahkah saya cemburu? Aku tidak sebesar cuka skala Cai, dan aku bahkan tidak peduli dengan skala Cai. Akankah aku masih memiliki masalah denganmu? Berpura-pura membenci Xiao Yan dengan tatapan tidak senang, Sun Er memandang Xiao Qi dan King Muer,
mengangkat tubuhnya, dan tiba-tiba berkata, "Aku haus." Xiao Yan berpikir bahwa Sun Er ingin minum mulutnya untuk menenangkan hati yang bergelombang sebelum membuat pernyataan. Dia buru-buru mengambil cangkir teh Sun Er dan menyerahkannya kepada Sun Er, dan berkata dengan rajin, "Aku akan mencampurnya denganmu setelah minum." Semua orang tampak hitam. Sun Er tidak bisa membantu tetapi memelototi Xiao Yan, menonton cangkir teh yang diadakan Xiao Yan di depannya, tapi dia tidak menjawab. Shen Ni dengan cepat bangkit dan mengambil cangkir teh yang Xiao Yan serahkan ke Sun Er dan meletakkannya di Xiao Yan yang tidak diketahui. Song Yu menepuknya dengan tangan. Segera, beberapa pelayan membawakan beberapa cangkir teh yang enak, dan Shen Ni mengangguk pada Xiao Qi dan King Muer. Xiao Yan kemudian bereaksi, ternyata Sun Er menyuruh Xiao Qi dan King Muer memanggang tehnya sesuai aturan. Hati saya tiba-tiba berbunga. Akhirnya berlalu. Akhirnya berlalu. Suasana di aula tiba-tiba bersukacita. Kandang Luo Tengking, lampu merah gelap mengatakan kata-kata yang tak ada habisnya. Ketika Jin Fengyulu bertemu, dia menang tetapi tak terhitung jumlahnya di bumi. Xiao Yan dan Sun Er tenggelam dalam cinta yang lama, tetapi dunia luar diam-diam berangkat karena masalah Xiao Yan di Dan Temple. Aula utama aula Dan dimasukkan langsung ke langit, sangat megah dan menindas. Lantai atas aula utama adalah balkon yang menonjol. Aula utama aula Dan berdiri di dekat pagar. Dia memandang dinding istana dengan tenang, dan memandangi lingkaran api keemasan cerah setiap 100 meter dari atas ke bawah. Pandangannya sedikit rumit. Setiap kali dia berdiri di sini dan melihat ke bawah, setiap kali dia merasa seperti aula utama yang menjulang ini, dia memiliki rasa kontrol dan kebanggaan yang tinggi. Tetapi setelah Xiao Yan membawa orang-orang ke kuil Dan, semuanya terasa berubah. Tiba-tiba dia merasakan bahwa pola nyala emas yang semula mewakili kejayaan kuil Dan menjadi begitu menyilaukan, seolah-olah panah yang tajam dengan rasa malu menembus benaknya. Tingkat tinggi kuil Dan berdiri diam di belakangnya, dengan ekspresi tenang, dan tampaknya berbagi emosi dan perasaan Tuhan mereka saat ini. Hehehe. Aula utama kuil Dan tiba-tiba tertawa, tetapi tawa itu sangat dingin. Aula utama ini adalah simbol kuil Dan. Sebelumnya, siapapun yang lewat di sini melihat ke atas dan melihat ke atas, tanpa rasa hormat. Ya, tapi sekarang dan di masa depan, mungkin mereka menatap lelucon. Memang, sejak kuil Dan telah menjadi terkenal, tidak ada yang menemukan masalah dengan kuil Dan di luar aula utama kuil Dan di kota Jucheng. Kuil Dan tidak pernah dipaksa oleh beberapa kekuatan super, juga tidak pernah membahayakan siapapun. Tidak diragukan lagi ini memalukan bagi Dandian, dan tidak mengherankan jika dia pahit karenanya. Dengan napas lega, sang penatua menghiburnya, Tuan Istana tidak perlu terlalu berhati-hati. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa leluhur suku setan akan maju ke depan untuk Xiao Yan dan menjual wajah Kaisar Bintang 9. Mendengarkan penyebutan para tetua tentang leluhur suku iblis, pemilik aula Dandian menyipitkan matanya dan mengerutkan kening. Dapat dikatakan bahwa kesabaran kuil Dan benar-benar dikhususkan untuk menyembah leluhur tua iblis. Meskipun kehilangan reputasi kuil Dan diminimalkan setelah berusaha keras, kuil Dan akhirnya menundukkan kepalanya, dan pemilik kuil Dan menekan balkon. Tangan di pagar Bayu membanting keras. Dengan desahan lemah, dia perlahan berbalik, dan mata penguasa kuil Dan melewati aula tinggi kuil Dan akhirnya jatuh di kuil Dan. Semuanya dimulai karena Dan Ze. Meskipun Dan Ze adalah satu-satunya menantu lelakinya sekarang, dia masih harus memberikan penjelasan kepada semua orang. Tentu saja, Dan Ying dapat dengan jelas memahami niat ayahnya untuk memandang dirinya sendiri, dan dia buru-buru mengaku bersalah. Kali ini adalah kesalahan anak itu, dan perasaan pribadi anak itu yang membuat Dandian malu, dan meminta sang ayah untuk mengutuknya. Pemilik kuil Dan tidak berbicara. Dia hanya menatap Dansu dengan tatapan tegas. Suasananya sedikit tenang. Ketika ketiga penatua itu melihat bahwa Dansun mengambil inisiatif untuk menyatakan rasa bersalah, penguasa istana itu juga tampaknya memiliki perasaan hukuman. Dia tidak bisa tidak melampiaskan keluhannya di dalam hatinya. Oh, ini memang
Tetapi sebelum tiga penatua mengeluh, si penatua menyambar kata-kata, putra sulung tidak tahu kali ini. Ketidaktahuan yang disebut tidak bersalah, dan bawahannya memohon kepada pemimpin kuil untuk menyelamatkan putra tertua kali ini. Setelah itu, si penatua menatap tajam pada para tetua dengan sianosis. Penatua kedua buru-buru setuju, ya. Jika bukan karena kecelakaan nenek moyang iblis, putra tertua juga melakukan upaya besar untuk menyingkirkan Xiaoyan. Bagaimana kejahatan bisa dipidana? Tiga tetua akhirnya sadar, dan tuan istana tetap diam atas kesalahan sang pangeran, hanya menunggu mereka untuk mengungkapkan harapan mereka. Hanya berharap bahwa mereka bisa menjadi perantara bagi pangeran. Dia juga bergegas untuk membebaskan Danze, ya Tuhan, bahkan jika cucu memiliki insiden ini, itu adalah kecelakaan, jadi jangan salahkan dia. Para penatua kedua, dan penatua ketiga bersyafaat bersama, dan beratnya cukup. Penguasa kuil dan berpura-pura menjadi orang yang kontemplatif, dan setelah beberapa saat dia memarahi Dan, lihatlah para penatua yang meminta permohonan Anda. Kali ini saya tidak akan menyalahkan Anda. Namun, Anda harus tahu bahwa dalam hal ini bahkan, Anda sudah memilikinya. Pikirkan bagaimana Anda akan menebusnya di masa depan, ya? Dan yang tahu bahwa hari ini ambang batas sudah berakhir, dia diam-diam menyeka keringat dingin di telapak tangannya pada jubah putih. Setelah menyelesaikan masalah menjelaskan Dan, pemilik dan Dian akhirnya membuka alisnya dan bertanya dengan ringan, apakah ada alasan nyata mengapa nenek moyang suku Yao datang ke Xiaoyan? Saya tidak percaya Xiaoyan dan leluhur-leluhur suku Yao benar-benar ada sumber, kalau tidak, kami membunuh Xiaoyan 3 kali, dan Xiaoyan tidak perlu menanggungnya. Semua pemimpin menggelengkan kepala. Mereka melakukan yang terbaik dan hanya menemukan 2 hal yang sekarang diketahui semua orang. Satu adalah orang bijak dari suku iblis yang ditemukan oleh Xiaoyan untuk membantu iblis. Dan yang lain adalah bahwa Xiaoyan telah disempurnakan untuk leluhur iblis dari suku iblis. Setelah peremajaan, dan tidak ada sumber sama sekali. Mereka juga setuju bahwa untuk alasan ini saja, leluhur tua suku Yao yang tidak pernah bertanya tentang dunia tidak akan datang ke Xiaoyan secara langsung. Namun, terlepas dari itu, Xiaoyan tidak pernah ditemukan memiliki hubungan lain dengan leluhur tua suku Yao. Apakah ini benar-benar satu-satunya hubungan antara Xiaoyan dan leluhur tua suku Yao? Ada sedikit kesal di hati, dan pemilik kuil dan mengangkat alisnya dan terus bertanya, bagaimana menurutmu? Penatua kedua bertanggung jawab untuk menyelidiki masalah ini, dan penatua kedua menjawab, menurut saya, mungkin leluhur tua suku Yao keluar untuk menyelamatkan Xiaoyan karena 2 hal itu. Xiaoyan adalah ras manusia. Apa asal mula nenek moyang? Melihat tuan klan melihat dirinya sendiri dengan tatapan ingin tahu, tetua kedua menjelaskan, meskipun kita tidak berpikir bahwa kedua hal ini cukup bagi leluhur suku Yao untuk tampil langsung bagi Xiaoyan secara langsung, tindakan Kaisar Jiuxing bukan milik kita. Anda dapat mencoba mengetahuinya. Dengan kebanggaan dan transendensi Kaisar Pertempuran Bintang 9, bagaimana Anda dapat dengan mudah berutang kemanusiaan untuk waktu yang lama tanpa mengembalikannya? Xiaoyan adalah hal besar menurut kami, dan itu adalah hal besar di tempat Xiaoyan, tetapi dalam iblis di mata leluhur lama, itu hanya masalah sepele. Memecahkan masalah untuk Xiaoyan adalah masalah sepele bagi leluhur tua suku Yao, tetapi merupakan hal besar bagi Xiaoyan untuk membalas budi Xiaoyan, yang tidak masuk akal. Adapun leluhur tua suku Yao, Xiaoyan memiliki beberapa hubungan dengannya. Saya pikir itu hanya alasan yang masuk akal. Dan Dian Lord mengangguk. Meskipun ini hanya spekulasi dari penatua kedua, ini bukan tanpa alasan, itu memang mungkin. Pasti seperti ini. Melihat niat pemilik istana, ketiga tetua itu segera menjawab, merupakan kehormatan besar memiliki petarung bintang 9 secara pribadi menyelesaikan masalah untuknya. Kasih sayang Xiaoyan terhadap setan dan leluhur iblis-iblis bahkan jika itu kebaikan, itu sangat jelas. Kita tidak perlu khawatir lagi. Oh, dan Dian memandangi ketiga penatua. Apa pendapat dari ketiga penatua itu? 3 tetua senang dengan sedikit kebanggaan, dan berkata, Xiaoyan harus disingkirkan.
Tapi untuk pergi keluar kota raksasa, Xiao Yan harus sangat berhati-hati. Kita mungkin tidak dapat berhasil, tetapi dia tidak boleh berpikir kita berani lakukan di Jucheng. Jadi saya sarankan, kirim seseorang untuk menatapnya, dan kami akan membunuhnya di Jucheng sesegera mungkin. Bawahannya bersedia untuk memimpin elit di istana untuk memastikan bahwa itu tersembunyi dan bersih. Setelah berbicara, ketiga penatua itu sedikit bangga pada diri mereka sendiri, berpikir bahwa ini adalah rencana yang tak terduga dan indah. Itu tidak terduga, tapi itu bukan ide yang brilian. Kerumunan sudah penuh dengan garis-garis hitam. Saya ingin membunuh seorang kaisar tingkat menengah bintang 7 di kota Jucheng, dan kaisar ini masih jenius yang tak ada bandingannya. Kesulitan ini, bahkan jika kaisar bintang 8 mengambil kesempatan, ia tidak dapat menjamin kebodohan. Selain itu, belum lagi apakah pembunuhan itu benar-benar berhasil. Selama insiden ini terungkap, dan Temple akan segera menjadi sasaran kritik publik karena secara aktif membunuh orang-orang di kota Jucheng, dan akan dikenakan sanksi bersama oleh banyak pasukan dengan konsekuensi serius. Jangan memikirkan hal-hal lain? Penguasa kuil dan memandang ketiga tetua dengan tidak senang, dan bertanya, apakah Anda pikir Anda bisa berhasil dengan melakukannya di kota raksasa? Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa Anda bisa diam? Sekarang Xiao Yan berada di tengah-tengah 7 bintang, bukan 4 atau 5 bintang saat itu. Tiga penatua itu terdiam. Penguasa kuil dan mengalihkan perhatiannya kepada para penatua. Dia tahu bahwa apa yang disebut pendapat tinggi dari tiga penatua, seperti biasa, diharapkan tidak ada bedanya. Para penatua sering memiliki pendapat yang lebih cerdik tentang masalah-masalah sulit. Apa saja ide bagus tentang hal ini? Di bawah tatapan guru kuil, sesepuh itu berkata setelah beberapa saat mengerang dan berkata, tiga penatua itu benar, Xiao Yan harus disingkirkan. Semua orang melihat seberapa cepat kemajuan Xiao Yan dan potensi orang-orang Xiao Yan. Seberapa besar Xiao Yan tidak mati, kita mengantuk dan mengantuk. Saya berani menegaskan bahwa jika kita membiarkan Xiao Yan tumbuh, tidak akan lama sebelum Xiao Yan dan suku Xiao akan menjadi orang kepercayaan kita. Dan dandian saya bahkan akan menderita Xiao ada bahaya kelemahan. Jadi saya pikir sangat mendesak untuk membasmi Xiao Yan. Kata-kata tetua itu tidak mengkhawatirkan. Ketika memikirkan tingkat pertumbuhan menakutkan Xiao Yan dan tim Xiao Fu yang terdiri dari lebih dari 2000 pejuang bintang 5, pemilik istana dan banyak tingkat tinggi tidak bisa membantu tetapi merasakan tekanan berat. Niat penatua untuk membunuh tertegun, tetapi para pemimpin senior khawatir tidak terlalu sulit untuk membunuh Xiao Yan dengan kekuatan kuil dan hanya karena reputasi kuil dan karena hubungan antara leluhur klan setan, tidak perlu membunuh tikus. Nah, untuk menghancurkan Xiao Yan, yang sudah menjadi ancaman besar bagi Dan Temple, mengapa tidak kehilangan itu? Selain itu, selama Xiao Yan dan orang-orang Xiao dihancurkan, bukankah kata itu masih diucapkan oleh Dan Temple? Semua orang mati, apakah benar King Haoran, Xiangmeng, Zhenjia, atau suku iblis benar-benar sebanding dengan kuil Dan? Tapi bagaimana jika ada hubungan antara Xiao Yan dan leluhur tua suku Yao? Dan Dian Zuan memandang dengan penuh harap. Para penatua yang selalu tenang dalam melakukan sesuatu akan memiliki beberapa ide bagus. Benar saja, si penatua meletus dengan senyum. Saya tentu tahu kekhawatiran semua orang, dan saya juga tahu alasan untuk berhati-hati berlayar 1000 tahun. Mata dan Dian menjadi cerah. Tampaknya si penatua punya rencana yang bagus. Teruskan. Penatua itu berkata, menurut informasi yang kami miliki, Xiao Yan tidak dalam bahaya untuk pertama kalinya. Tetapi apakah iblis-iblis itu membantunya? Tidak. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa, sebagaimana penatua kedua telah menentukan, Xiao Yan dan leluhur lama suku Yao memiliki apa yang disebut sebagai asal, yang tidak lebih dari alasan leluhur lama suku Xiao untuk membebaskan Xiao Yan kali ini. Ini benar-benar tidak benar. Mata dan Dian lebih cerah. Para pejabat tinggi juga lega. Mata dan Ze yang kental menembak dua pria dingin, dan tanpa khawatir tentang leluhur tua suku Yao, dia melihat harapan penghinaan dalam membunuh Xiao Yan Yisue.
Ketika penatua melihat bahwa semua orang bergerak, dia tertawa. Namun, kita bisa melakukannya, tetapi itu tidak berarti bahwa kita harus berhati-hati. Lagi pula, kita tidak bisa 100% yakin bahwa nenek moyang lama suku dan Xiaoyan tidak memiliki asal. Kita tidak bisa, itu bukan tindakan pencegahan, dan kami harus mencoba yang terbaik untuk menjaga reputasi dan... Jadi, demi keamanan, saya pikir, di sini, dia melihat ke sisi Dan, yang terbaik adalah menjadi kakek, dan Dian, Direktur Utama Zhang Dian, mengklaim bahwa dia memuji, ide bagus. Ide bagus,